Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan ya. Pada bagian pertama ini, mari kita bahas pengertian aglomerasi. Aglomerasi merujuk pada proses atau fenomena pengumpulan atau kumpulan dari berbagai entitas menjadi satu kesatuan yang lebih besar dan padat. Di video kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai aglomerasi yang terjadi di lapangan alun-alun Manunggal. Mari kita eksplorasi bersama-sama bagaimana sih aglomerasi ini bisa terjadi dan dampaknya di area tersebut itu apa. Semoga informasi yang akan kami sampaikan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi kita semua. Alun-alun Manunggal terletak di Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Tempat ini merupakan pusat kegiatan masyarakat dan juga sebagai landmark kota Gombong. Alun-alun Manunggal memiliki luas sekitar 1 hektar dan terletak di pusat kota Gombong. Tempat ini sering digunakan untuk berbagai kegiatan masyarakat seperti pertunjukan seni, pameran, bazar, dan acara komunitas. Selain itu, alun-alun ini juga menjadi tempat berkumpul warga setempat untuk bersantai, berolahraga, dan bercengkrama. Alun-alun Manunggal juga memiliki sejarah yang panjang. Nama Manunggal sendiri diambil dari bahasa Jawa yang berarti persatuan dan kesatuan. Nama ini dipilih untuk mencerminkan semangat persatuan dan kesatuan masyarakat Gombong. Secara keseluruhan, alun-alun Manunggal di Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen merupakan tempat yang penting bagi masyarakat setempat untuk beraktivitas dan berinteraksi. Tempat ini juga menjadi ikon kota Gombong yang menggambarkan kehidupan dan budaya lokal. Alun-alun Manunggal terletak di Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Secara umum, Kabupaten Kebumen terletak di dataran rendah hingga dataran tinggi dengan ketinggian bervariasi. Dari segi bentang alamnya, alun-alun Manunggal dan sekitarnya cenderung terletak di dataran rendah. Kabupaten Kebumen secara keseluruhan memiliki karakteristik sebagai daerah yang subur dengan mayoritas lahan pertanian dan perkebunan. Tanah di daerah ini relatif subur karena fasilitas irigasi yang ada, kemudian dilakukan oleh penduduk sekitar. Secara umum, alun-alun sering menjadi pusat hubungan yang menghubungkan berbagai ruang di sekitarnya. Di alun-alun terdapat banyak jalan, jalan setapak, atau gang yang membentang melintas area tersebut. Jalan-jalan ini memungkinkan akses mudah dari satu titik ke titik lain di sekitarnya. Konektivitas antar ruang di alun-alun juga dapat diperkuat dengan adanya transportasi publik seperti angkutan umum atau stasiun kereta api yang berdekatan dengan alun-alun tersebut.
Alun-alun sering berfungsi sebagai pusat perdagangan, sehingga terdapat banyak toko di sekitarnya. Fungsi ini akan memperkuat konektivitas antar ruang di alun-alun karena orang-orang akan sering berkumpul di tempat tersebut untuk berbelanja atau melakukan aktivitas perdagangan. Pengaruh interaksi keruangan dan waktu yang terjadi pada alun-alun Manunggal ialah banyaknya muncul pedagang-pedagang baru yang ikut berjualan di sekitar alun-alun Manunggal ini. Hal ini dikarenakan adanya aktivitas jual beli yang terjadi secara terus-menerus dan banyak dikunjungi oleh masyarakat. Perkembangan sarana dan prasarana di tempat ini juga sangat baik, terutama fasilitas yang sudah disediakan oleh pengurus daerah setempat. Dalam wawancara, masyarakat juga merasa nyaman dan aman saat berada di alun-alun Manunggal. Namun, tidak jarang ada beberapa oknum yang malah merugikan dirinya sendiri. Mereka lalai dalam meletakkan barang berharga dan ketika merasa kehilangan, mereka malah menyalahkan para petugas keamanan di alun-alun. Perubahan sosial di alun-alun Manunggal juga dirasakan oleh para pedagang sendiri. Salah satunya yaitu dengan terjalinnya kerjasama antar pedagang untuk mewujudkan tujuan masing-masing tanpa menjatuhkan pedagang yang lain. Mereka akan saling peduli dengan pedagang lain tanpa ada rasa nyinyir atau saling sindir. Komunikasi juga terhubung dengan baik, apalagi ini komunikasi yang terjadinya secara langsung. Seperti misalnya seorang pembeli sama penjual yang kemudian memudahkan komunikator dan komunikan berinteraksi dengan lebih bebas. Dalam konteks alun-alun Manunggal, sebuah pusat kegiatan di Kecamatan Gombong, kami menemukan bahwa persentase penduduk yang memilih profesi sebagai pedagang di sana cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan profesi lainnya, menunjukkan adanya komunitas yang hidup dan tergantung pada aktivitas perdagangan di daerah tersebut. Dari hasil wawancara dengan pedagang di sekitar alun-alun Manunggal Kecamatan Gombong terkait materi aglomerasi khususnya pada kondisi sosial budaya, ditemukan bahwa kekerabatan antara pedagang sangat erat dilihat dari sudut pandang mereka dan beberapa interaksi pembeli. Selain itu, terlihat juga pola pikir yang praktis seperti kesadaran mereka dalam saling peduli kepada sesama penjual. Dalam hal mobilitas, kondisinya masih bagus karena tersedia tempat khusus untuk berjalan kaki. Dalam taraf pendidikan, mayoritas pedagang hanya menyelesaikan sekolah hingga tingkat SMP dan SMA atau SMK. Dalam kondisi ekonomi, keuntungan yang didapatkan para pedagang cukup bagus dan stabil sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka. Dinamika kehidupan sekitar alun-alun Manunggal juga terlihat dengan banyaknya kegiatan sosial budaya seperti festival dan pasar malam. Interaksi antara pedagang juga terjaga dengan baik. Terlihat adanya kerjasama dan komunikasi yang intens dalam hal promosi dan dukungan usaha. Interaksi antara pedagang dan pembeli pun terjadi dengan akrab dan ramah, menunjukkan hubungan yang baik antara keduanya. Pengaruh aglomerasi terhadap masyarakat sekitar juga terlihat positif dengan adanya peningkatan pendapatan dan peluang usaha bagi mereka serta pertumbuhan ekonomi yang menguntungkan dalam lingkungan tersebut. Yang pertama itu kan tadi peran ibu sebagai penjual di sekitar alun-alun Manunggal. Itu melihat adanya peluang bisnis baru atau tantangan yang terjadi nggak kira-kira? Peluang bisnis baru itu pasti ada ya. Peminat berjualan di Manunggal itu banyak ya kan. Terus untuk apa tadi yang Mbak E bilang peluang lah. Kalau peluang itu ada banyak. Terus peran kita sama pedagang ya kita harus saling solid ya. Sama pedagang kita harus ya kita di rezeki nggak akan kemana meskipun kita itu sama dagangannya. Sepenting ya kayak gitu aja. Rezeki nggak akan kemana. Terus kalau kita berjualan untuk kemajuan Manunggal kita ya harus kompak lah kayak gitu intinya ya. Terus kalau yang kedua itu saran ibu buat orang-orang yang ingin membuka usaha juga di lapangan Manunggal ini. Kalau ibu sih itu di event-event aja ya, monggo
semua orang itu berhak ingin apa ya, maju, ingin berjualan. Di Manunggal ini nggak ada batasan untuk membuka peluang baru untuk pedagang. Cuman di sini kan ada paguyuban, terus ada pengurus ya kan. Ya pengurus pihak paguyuban sini itu menerima mau jualan apa. Cuman kalau memang minuman di sini memang dibatasi karena udah banyak. Tapi untuk peluang pedagang ya paling kuliner kayak gitu. Tapi intinya satu, pengurus Manunggal, paguyuban Manunggal itu membuka peluang untuk yang mau bergabung di sini. Baik, terima kasih ya Bu karena Iya. sudah mau berpartisipasi dalam wawancara ini. Siapapun yang beraktivitas di dalam pusat perekonomian di suatu tempat, terus kita milih tempat ini. Nah kebetulan kita ada beberapa pertanyaan buat ditanyakan kepada narasumber. Yang pertama itu, gimana sih pendapat Ibu mengenai kenyamanan dan keamanan di area alun-alun Manunggal? Nyun sewu loh ya. Kalau kenyamanan sebelum saya jawab ini memang secara kebetulan. Ini Mbak Remada, Mas Indri juga ada. Kebetulan saya ini diminta dari Bapak mantan camat Gombong sama Bapak Erwin Gunadi dan yang punya bumi insya Allah Bapak Bambang Priambodo untuk memegang dan menjaga dari jabatan untuk membantu menjaga kelestarian dan keamanan Manunggal. Itu jelas kita akan bertahan untuk selalu itu menikmati kenyamanan di area lapangan Manunggal. Itu Mbak, memang ya saya sih hari-hari memang begini, tapi alhamdulillah dapat kerja dari beliau Bapak Erwin. Matur nuwun memang Manunggal aman dan nyaman. Terus kalau semisal yang kedua itu kan Ibu kan bukan petugas parkir ya Bu ya? Saya petugas parkir. Oh petugas parkir. Saya petugas parkir. Ya. Yang pertanyaan kedua itu penghasilan minimal per hari itu biasanya berapa? Itu tergantung keramaian dan sepinya pengunjung. Ya. Kalau gimana ya? Kita mungkin kalau dia maksimal dan minimal bisa, tapi yang jelas yang sudah saya jalani selama 6 tahun mau 7 tahun ini, pengunjung banyak yang ngeyel daripada mengikuti aturan Manunggal. Sampai 3 kali 4 kali nanti dibukain parkir. Yang saya jalani sendiri ya. Bu nggak punya duit ya, saya tak jawab enak. Nggak mungkin kamu punya dan nggak punya duit. Apa maaf, emang kamu bensin dikasih air bensinnya atau air aku? Keluarin Mbak. Nanti kalau dikasih jawaban, nih ya. Memang waktu belum lama ini undang-undang parkiran hanya memberi per motor sih. Tapi kalau alhamdulillah ini selama saya memodal jadi yang udah ada pengelola parkiran dan kebetulan dengan Mas Indri, beliau Mas Indri ini belum merasa menghilangkan atau kehilangan di area saya parkir. Cuma kami minta sama teman-teman juga kalau bisa kita sambut pengunjung puas akan kenyamanan dan keamanan ya. Kalau per harinya kalau lagi ramai aku bisa sekurang-kurangnya 225 itu sampai jam 11 dari jam 4 sore. Tapi kalau sepi-sepinya 40-60 itu minim sekali. Sudah dipotong, itu belum dipotong dengan persentase 40% sekarang. Jadi kurangnya kita bisa ngantongi ya kalau 60 dikurangi 40 sekitar kita hanya menerima 20%. 20.000 itu dibawa pulang. Berarti kalau semisal untuk ini itu memang yang ngeyel kebanyakan pengunjungnya. Pengunjung. Terkadang ini ya, seperti pernah soal terjadi, titip motor nggak mau bayar dan tidak menitipkan, sekali kehilangan kita kena 350 Mbak. Tetap ngeyel. Akhirnya saya bilang mengelola Pak Bari, Mas gimana? Cuma kalau saya menghilangkan tidak, cuma hilangnya di lokasi saya karena kebetulan waktu itu kalau nggak salah expo ya makan malam. Anak ikut parkir, cuma dia kan tidak pernah belajar parkir.
sekarang ini motor mau dimasukkan dalam dipindah ke sini tapi tidak dikembalikan lagi. Sering terjadi kecuaian petugas parkir. Itu parkir kami nonton yang parkir, bukan membantu parkir. Kadang orang misalnya berapa mas, dia jawab, dia dikasih duit pun, ya kumpul. Kayak gini kan, mudah-mudahan kalau jadi nanti setelah tenangnya situasi pemilu Insya Allah. Jadi, Pak, agak minggir Pak, ada mobil Pak. Agak maju sih minggir. ya. Yang sewu nggak rapi loh ya.